Salam sari untuk Blitar. Wow, salam sari untuk Blitar. Salam sehat, salam hebat, dan salam kuat untuk kita semuanya. Dan pada hari ini, untuk episode yang kelima kalau nggak salah ini ya, kelima ya kita ya. Episode yang kelima kita ada bintang tamu yang ganteng. Aku kalah ganteng di sana. Kalah ganteng ya aku sana. Oke, siapakah Mas Ganteng di samping saya ini? Yang jelas pada hari ini, pada konten kali ini kita akan memberikan edukasi yang menyeluruh dan manfaatnya pastinya untuk semua masyarakat yang ada di Blitar Raya dan mungkin di Indonesia nanti, ya, Mas Dokter ya. Karena yang namanya saat ini itu musim pandemi, dan musim pandemi ini kebanyakan membuat resah di masyarakat. Dan materi apakah yang akan kita diskusikan pada hari ini? Pastinya dengan si cowok ganteng sebelah saya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, yuk. Yes. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Dani Pratama Putra. Oke. Dokter Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Jadi memang rumah sakit kami dekat banget ya Mas ya. Iya. Sama sekecamatan. Ya, satu kecamatan. Betul. Jadi memang kami diundang untuk memberikan materi tentang hubungannya sama COVID juga ya Mas ya. Betul. Jadi ini untuk mengedukasi masyarakat khususnya daerah Blitar. Blitar. Dan untuk orang Indonesia ya tentunya ya. Iya. Jadi agar tidak takut juga masalah COVID ini. Sebenarnya yang Betul. kebanyakan penyakit COVID ini sendiri ada hubungannya juga sama ujung-ujungnya memang penyakitnya memang menakutkan. Tapi kalau nggak dibikin menakutkan juga bisa. Dan yang lebih efek selanjutnya yang dari COVID ini sendiri ada efek psikisnya. Begitu ya. Jadi efek psikis ini sendiri akan berefek pada badan ataupun ke pikiran masyarakat sendiri, yang akhirnya bisa memperburuk kondisi masyarakat. Akhirnya drop itu ya, Dok. Benar sekali. Oke. Mas Dokter karena muda sih. Dokternya muda-muda, ganteng-ganteng, Medika Utama itu. Iya. Dan ceweknya cantik-cantik. Terima kasih loh Mas. Seperti pemasarannya juga cantik ini. Iya. Pak, drivernya juga masih muda. Keren. Dokter Dani ini salah satu dokter di dokter apa ini, Dokter? Saya dokter umum. Dokter umum ya. Di bagian UGD, Mas. Di bagian UGD ya? Iya. Oh, di bagian UGD. Berarti kalau pas waktu piket itu ketika ada pasien ini, dokter ini yang menangani ya? Ya, jadi memang di UGD sendiri itu jadi ceritanya kami di bagian terdepan saat menerima ada hubungannya sama COVID itu sendiri. Oke, siap. Oke, netizen semuanya, dulu semuanya, dan pastinya bahwasanya konten Salam Sari ini, sambung latih masyarakat Menjadi Sari untuk Blitar ini, pastinya kita untuk hari ini kita kerja bareng dengan Rumah Sakit Medika Utama Blitar. Ya, Rumah Sakit Medika Utama Blitar ini ada di Jalan Kusuma Bangsa. Ya, nomor satu ya. sampingnya Kankap sebelah barat. Oke, jadi kalau dari arah Kota Blitar menuju ke Kankap, mau ke Kankap itu kiri jalan, rumah sakitnya megah. Ya, bangunannya masih minimalis ya. Iya, benar sekali. Keren banget dan bersih, Dok. Alhamdulillah. Waktu itu saya pernah mengantarkan warga kami, Dok. Itu awal-awal pandemi ya, Dok. Iya. Awal-awal pandemi, waktu itu swab antigen ya. Iya. Dia mau bekerja, kemudian ada keharusan dari perusahaan tersebut untuk swab. Iya. Dan swab antigen hasilnya positif waktu itu. Iya. Nah, waktu itu kalau nggak salah swab pertama itu di rumah sakit pemerintah. Nah, Oke ya. Kemudian, Dok. Itu swab antigen. Iya. Iya kan? Iya. Dan saya langsung tanya ke pasien tersebut. Mas, apunten, kondisinya gimana? Sehat kok Pak Lurah? Nah, iya. Sehat? Iya. Nggak ada keluhan? Boten Pak Lurah. Terus loh, nah ini. Jadi karena waktu itu dan mungkin sampai saat ini juga, Mas Dokter, terkait edukasi swab antigen, swab PCR ya. Iya, PCR ini belum begitu menyeluruh di masyarakat, gitu loh. Mungkin banyak yang nggak tahu ya Mas ya. Sehingga kalau swab antigen dia reaktif ya, strip 2 ya, kan strip 2 kan? Iya. Ini sudah heboh, benar. iya kan? Iya, benar. Nah, kalau menurut dokter, swab antigen itu seperti apa? Biar dulu semuanya ini tahu gitu. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dan padat ya Mas ya. Didetailkan aja nggak apa-apa. Detailkan. Detailkan aja nggak apa-apa. Kita waktunya los ini untuk Rumah Sakit Medika Utama.
Oke, jadi masalah hubungan sama memang banyak untuk sekarang ini banyak yang buat sudah kerja memang kebanyakan butuh swab, sama PCR untuk persyaratan kerjanya ataupun buat perjalanannya Mas ya. Jadi memang kalau di rumah sakit kami pun ada 3 pemeriksaan Mas ya yang bisa dilakukan. Satunya antibody, antigen, sama PCR. Nah, dan yang memang paling akurat sekarang adalah PCR. PCR ya. Antibody ini berarti di rapid itu? Di rapidnya juga. Jadi diambil darahnya itu? Diambil darahnya. Jadi kalau yang antigen diambil sampel dari hidung ataupun tenggorokan. Oke. Kalaupun yang PCR sama juga bisa di tenggorokan sama hidung. Nah, bedanya sendiri antigen dulu. Oke, antigen ya. Mulai dari rapid test dulu aja. Rapid test. Jadi rapid test kan ada 2 itu ya Mas ya. Antibody sama antigen. Nah, jadi kalau kita umpamakan ini antibody itu sebenarnya ceritanya itu kayak tentara di badan kita. Jadi ceritanya orang-orang kalau diperiksa antibodinya pas diambil di darah itu, ceritanya kita meriksa ada nggak nih tentara khusus yang memerangin si COVID ini. Jadi ceritanya posisinya sebenarnya sih saat virus itu masuk ke dalam tubuh kita, nah yang namanya Gusti Allah memang luar biasa Mas menciptakan kita. Saat ada virus masuk, nah tubuh kita ini bereaksi mengeluarkan tentara khususnya. Nah yang diperiksa di rapid antibody itu adalah tentara khususnya ya. Nah, jadi nanti diperiksa, ada nih tentaranya. Nah, biasanya kalau sudah ada tentaranya, berarti kan ada musuhnya nih. Itu dia. Itulah fungsi dari tes antibody. Tapi antibody ini sendiri sebenarnya untuk apa? Kita taunya itu ceritanya gini, Mas. Bisa jadi, makanya kalau tes antibody ini nggak terlalu dipakai sekarang. Soalnya apa? Kebanyakan kita sudah banyak yang kena sebenarnya, Mas. Yes. Nah, tapi kita nggak tahu. Betul. Tapi saat kita tes hasilnya kebanyakan loh kok antibodinya ada. Nah, tapi ada nggak nih sebenarnya musuhnya? Musuhnya sudah kalah atau enggak? Nah, ceritanya kalau memang tentaranya ada, takutnya tentara kita sudah menang nih, tapi kan masih ada. Pas dicek, masih ada. Jangan-jangan orang-orang itu takutnya biasanya, wah ini kalau sudah positif antibodinya, pasti ini jangan-jangan ini lagi kenanya COVID. Nah, belum tentu. Siapa tahu dia sudah menang, tentaranya ada dan juga sudah sembuh, tapi tentaranya masih ada. Itulah kalau kita permudah ya. Itulah antibody. Nah, kalau yang antigen itu adalah memeriksa namanya sih sebenarnya proteinnya virusnya yang kita periksa. Nah, protein virus ini sendiri itulah yang kita anggap musuhnya. Jadi antigen itu anggap COVID-nya itu memang penjahatnya Mas. Antibody ini tentara kita. Nah, saat diperiksa ini sebenarnya keakuratannya yang pernah saya baca itu 90% Mas. Memang sudah bagus sih ceritanya sih rapid antigen ini. Antigen sudah 90%. Waktu itu mungkin ya. Tapi masalahnya kan ada 10% yang belum tentu tiba-tiba kita cek loh kok hasilnya negatif. Kadang ada di pemeriksaan sini positif, pas diperiksa di rumah sakit lain kok tiba-tiba negatif. Nah itu ada yang false negatif juga Mas, cara pengambilannya atau alatnya atau posisinya. Jadi ceritanya pas diambil juga salah pengambilannya itu juga bisa. Nah, ada juga ceritanya pas dideteksi, pas diambil ya, deteksi dimasukin, ada kemungkinan 10%. Jadi kan anggap kayak kita kalau di kasa-kasa ini kayak judi itu loh Mas. Nah, ada kemungkinan kita bisa nih 90% ini kena nih, tapi kan ada 10% yang nggak kena. Itulah 10% itu yang kita takutin di pas dicek tiba-tiba negatif. Itulah rapid antigen. Kalau yang PCR, nah itu sudah kalau PCR keakurasiannya itu 99%. 99%. Jadi ceritanya kalaupun tiba-tiba ada pasien tiba-tiba dicek nih rapid antigennya positif nih Mas. Nah, tapi di rumah sakit itu tetap kami tulisnya masih suspek. Jadi masih curiga, belum positif. Nah, berarti masih suspek ya? Yes, benar sekali Mas. Iya kan? Tapi gini, dokter, ketika ya itu awal-awal pandemi, ketika suspek ini orang heboh. Dan sampai saat ini pun masih seperti itu. Tapi ini, tapi perjalanan ini sebenarnya ada juga dari masyarakat yang sudah mengerti sehingga dia bergerilya. Bergerilya, dia mengedukasi ke masyarakat sehingga ada masyarakat pun yang akhirnya berbagi informasi tersebut, ya kan? Oh, swab rapid test itu seperti ini, swab antigen seperti ini, PCR ini seperti ini lah. Di sini ini tantangan kita sebenarnya, dokter. Tantangan kita untuk meyakinkan ke masyarakat. Saya sedikit cerita.
ada warga kami di Minggir Sari itu swab mandiri kan? Iya. Swab mandiri di salah satu lab ya. Ah. Kemudian hasilnya itu swab antigennya positif. Swab antigennya positif. Oke ya. Oke, swab antigen positif. Dek dok. Nah, takut semua. Takut ya? Iya, benar. Dek gini. Nah, Betul itu. Iya. Betul. Iya. Terus kemudian saya tahu itu informasi dari bidan. Kemudian saya mendatangi tersebut. Tapi saya berbekal. Ini berbekal karena saya berbekal ada sumber dari dokter juga ya. Dokter yang memberikan informasi swab antigen seperti ini. Oh, akhirnya saya datang ke situ, Dok. Saya datang ke situ kan. Saya datang ke situ. Saya masuk ini. Padahal posisinya isolasi ya. Saya katakan isolasi ya. Isolasi ya. Oke. Ya mohon maaf kalau saya ini memang melanggar SOP dari isoman. Saya melanggar. Tapi ini murni karena kemanusiaan untuk memberikan spirit kepada dia dan akhirnya saya jagongan di situ. Oke. Saya jagongan, tapi prokes tetap. Nah, ya. Iya kan? Iya, benar. Kan kita kalau pakai masker kan sudah beres sebetulnya. Jarak juga 2 meteran. Iya. Ya. Iya, benar. Kalau menurut saya dari prokes yang sudah saya terapkan ini dan saya pun saya salaman. Betul itu saya salaman. Pak, kula positif loh, Pak. Kok jenengan salaman? Loh, mboten, jenengan sehat. Saya gitu kan, saya salaman. Setelah itu gimana reaksinya? Belum. Ini hal-hal seperti ini ya, mohon maaf. Ini saya sebagai kepala desa ya, saya sebagai kepala desa harus berusaha memberikan ketenangan kepada masyarakat, gitu ya. Memberikan ketenangan masyarakat biar mereka percaya diri bahwa saya swab antigen ini seperti ini loh, PCR seperti ini loh. Kalau semuanya digebyah uyah, bosone mojo digebyah uyah. Swab antigen bos dikucilkan itu. Gitu. Jadi waktu itu saya juga itu melanggar. Saya jatuh salaman. Alhamdulillah sehat. Setelah salaman saya cuci tangan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi kalau menurut saya Dok, 3 ini mau saya terapkan. Dan saya itu kemana-mana selalu, kalau saya hand sanitizer yang semprot itu yang spray itu saya nggak suka ya. Saya sukanya yang tisu. Oke. Yang tisu seperti itu, Dok. Jadi ini sedikit pengalaman di masyarakat terkait swab antigen itu dia mengarahnya heboh. Harapan kita, dokter, dengan Salam Sari ini sambung latih untuk masyarakat sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar ini bisa memberikan ketenangan. Oke. Dan rumah sakit Medika ini, rumah sakit Medika Utama akan memberikan ketenangan. Iya. Iya kan? Kan gitu kan? Iya. Loh, dengan dokternya ganteng, ramah, rumah sakitnya bagus loh, kan beda. Orang masuk beleng, saya mengantar warga saya masuk bersih ya. Oh, memang nyaman ya Dok, ya? Iya. Terus ini ada hubungannya sama yang Bapak barusan cerita ya. Jadi memang sebenarnya sih yang masyarakat yang makanya saya bilang dari awal ya Pak ya, kadang penyakit keduanya yang lebih bahaya dari COVID itu sebenarnya psikisnya. Nah, jadi kepada masyarakat sekitar ya, langkah baiknya sebenarnya memang walaupun rapidnya positif, jadi sama aja kayak AIDS juga ya, jangan yang dijauh. Memang ada prokes untuk ngejauhi orangnya, tapi secara kita kan juga ada teknologi nih. Bisa juga secara WA. Harus dikasih tahu. Pun rumah yang sebelah tetangganya ya nggak usah jauh-jauh. Pun yang di masyarakat sekitar itu sebenarnya bisa sembuh sendiri kok. Ceritanya memang penyakit ini sebenarnya penyakit yang intinya kan penyebabnya virus. Virus ini asalkan sebenarnya kalau sampean sudah kondisinya badan sehat terus, makan makanannya bagus, psikis tertata, dan penyakit bawaannya pun sudah sampean jaga dengan obat-obat tertentu. Memang kan kebanyakan yang jatuh ke parah itu biasanya kalau sudah ada penyakit parah Pak. Komorbidnya ya. Nah, komorbid dan usia tua. Asalkan semua bisa dijaga, insya Allah. Jadi memang ceritanya dari presentase ya di Indonesia sendiri memang kalau ceritanya ini sendiri Indonesia sudah ceritanya 4 juta Pak ceritanya. Ada 4 juta yang sudah kena COVID. Tapi yang sembuh itu sampai 3 juta dari 4 juta yang sembuh itu 3.700.000 sudah. Dan memang sisanya itu yang sejumlah 180
ribu itu memang ada yang meninggal. Oke. Walaupun ada yang meninggalnya juga lumayan banyak, tapi persentase untuk sembuhnya itu sampai 80% banyak yang sembuh. Oke, berarti tingkat kesembuhannya tinggi. Jadi, yang meninggal ini kebanyakan karena komorbid. Kemudian psikologisnya dia drop. Nah, bisa juga psikologisnya drop. Nah, maka ini adalah peran keluarga, tetangga dan masyarakat ya. Itu untuk menjaga psikisnya. Jadi kebanyakan memang harus sekarang kita udah modern ya ceritanya. Jangan takut dengan, jadi kalau pun nyari info jangan sembarangan. Kadang kita memang ada, jadi kita ambil yang positif, jangan yang ambil yang baca-baca, wah yang negatif, ini meninggal, jangan. Jadi kita harus, kalau memang tiba-tiba ada yang positif, kita cari, ceritanya sih orang-orang yang terdekat kita menyemangati, dan yang penting memang dari diri kita sendiri. Aku nih mau sehat nih ceritanya, aku mau sembuh, gimana ceritanya nih, aku udah ada gejala atau enggak. Jadi ceritanya gini, jadi ceritanya kalau nggak ada gejala bisa isolasi mandiri di rumah, ataupun ada gejala ringan bisa isolasi mandiri di rumah, plus ada obat-obatan. Jadi di Rumah Sakit Medika Utama sendiri ini kan memang kami dari bawaannya BUMN ya Pak ya. Betul. Nah, jadi ada program kalau dari Rumah Sakit BUMN kami itu semuanya ada program telemedicine namanya Pak. Telemedicine. Jadi ceritanya berobat secara online bisa. Jadi dia bisa via telepon ataupun bisa jadi telepon tok bisa. Jadi nanti kami video callan nih ceritanya. Nah, itu manfaatnya teknologi yang bisa kita pakai. Jangan yang cuma diambil di grup WA ini katanya kayak gini meninggal apa. Nah, itu jangan. Jadi alangkah baiknya pas kayak gini kita harus ceritanya, kalau di kata-kata orang anak muda itu ya harus ada positive vibes-nya. Jadi harus cari yang positif ya untuk meningkatkan imun kita ya. Anggap kan corona ini sudah negatif ceritanya kehidupan kayak gini. Jangan malah cari yang info-info yang negatif. Kita harus ketambah jatuh nanti. Kebanyakan malah yang datang ke rumah sakit ya, kalau memang sudah nggak siap mental, kadang kebanyakan dari gejala COVID-nya malah minim, tapi kebanyakan dari gejala-gejala penyakit yang dari psikologis. Jadi ceritanya tiba-tiba stres, kerasa, dok kok aku deg-degan ya dok, kok aku keringat dingin, ada mahnya, asam lambung gitu ya. Tiba-tiba yang nggak ada punya penyakit jadi tiba-tiba gampang sakit perut. Nah, itu karena dari psikisnya ya. Iya, benar hati sekali. Dan pikirannya ya. Malah sebenarnya kalau psikis kita bagus, imun kita meningkat, andai pun kalau tiba-tiba di PCR hasilnya. Jadi memang nanti kan di tulisannya nanti Pak, kalau masuk pun rapidnya itu positif, itu kan masih suspek nih ceritanya. Nanti ada ceritanya di semua rumah sakit, prosedurnya memang nanti lanjutannya adalah PCR Pak. PCR ya, Itulah yang menentukan nanti dia benar-benar COVID atau tidak. Apa tidak di situ ya sebenarnya ya. Jadi yang namanya swab antigen, rapid test ini screening awal. Kita nggak perlu resah ya. Juga kan nanti ada foto ronsen, nanti dari hasil ronsen rapid test nanti ketahuan pun nanti sama dokternya, enggak yang ujuk-ujuk sekarang itu. Mungkin orang takutnya nanti, aku cek nanti aku langsung di ngamarin, langsung diinin. Enggak. Jadi memang programnya pemerintah sekarang, kalau memang gejalanya ringan ataupun tanpa gejala, itu bisa isolasi mandiri di rumah. Cocok. Nah, itu yang jadi orang-orang nggak usah takut. Nah, memang sekarang kan sebenarnya sih kalau dibanding zaman dulu ada penyakit yang lebih serem lagi. Ingat zaman dulu ada yang namanya penyakit SARS nggak Pak? Nah, itu yang katanya zaman dulu mematikan. Memang dia lebih mematikan, tapi ceritanya corona ini memang yang nggak lebih mematikan dari SARS, tapi penyebarannya lebih cepat. Nah, ini yang lebih seremnya corona. Jadi yang kita takutin memang corona ini takutnya adanya ini aja sudah 2 tahun masih belum kelar-kelar kan. Takutnya ke depannya itu takutnya masih ada. Nah, yang kita tanggulangin sebenarnya pencegahan kan itu sudah lakukan ya. Tapi gimana saat kita kena? Jadi kita kan nggak nutup kemungkinan ya. Namanya manusia nggak tahu Allah mau ngasih tiba-tiba penyakit apa. Sangat setuju. Nah, kalaupun sekarang kita nggak kena, tiba-tiba kita ngejauhin tetangga kita ini. Tapi siapa tahu kita kena besok. Nah, yang bantu kita siapa kalau nggak tetangga kan ceritanya? Tetangga, keluarga, kerabat kita. Betul. Nah, itulah fungsinya. Jadi kalau memang ada yang hasil rapidnya positif, antigennya atau ininya posisinya nanti isolasi mandiri di rumah, jangan takut dulu pertama. Jadi jangan panik, cari aja dulu informasi yang lengkap. Jangan dengar-dengar kata tetangga. Mending langsung konsultasi sama dokternya. Saat sampean cek, nanti sampean konsultasi. Dok, gimana nih dok?
obat yang aku harus minum apa, nanti kapan aku cek lagi. Biasanya nanti kebanyakan 7 sampai 14 hari ya. Kalau PCR-nya tiba-tiba nanti negatif, itu sudah dinyatakan selesai COVID-nya. Malah setelah selesai COVID-nya, dia malah punya kekebalan yang alami. Dia yang dikasih Allah sama dia. Nah, itu yang kata saya bilang tentaranya yang murni itu, Pak. Dia keluar. Tentaranya murni ya. Nah, dari Allah. Nah, itu yang bagus malahan. Dia bisa kebal sama COVID selama, kalau nggak salah sih tiba-tiba bilangnya kalau nggak salah 1 minggu apa 10 hari apa 14 hari ya, Pak ya. Dia malah bagus ke depannya. Nah, intinya balik lagi ya. Jadi memang dari hasil cek-cekan ini pertama nggak usah panik aja dulu. Tetap aja prokes. Fungsi dari masker ini sendiri, jadi kalau memang kena nih, nah inilah fungsi selanjutnya dari kita, biar keluarga kita nggak kena, kita yang pakai masker, ceritanya pakai masker itu biar nggak kena atau kita nggak nularin. Ini loh, ini informasi yang positif dok. Jadi masyarakat itu biar nggak panik. Nah, saya itu memakai masker sebelum ada pandemi ya. Ketika saya mengendarai motor pakai masker. Nah, saya selalu pakai bawa tisu juga. Dan anak di keluarga saya ya, anak saya itu mau masuk ke rumah gitu sama bundanya, sama istri saya, ayo cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, seperti itu. Iya. Budaya hidup bersih dan sehat. Benar sekali. Ya kan? Iya, benar. Dari leluhur kita ini. Iya, benar. Jadi ini kita harus ingat. Iya. Pola-pola leluhur kita seperti itu, ya ayo kita terapkan. Makan makanan yang sehat. Iya. Ya kan? Iya, benar. Minuman-minuman yang alami. Ya kan? Nah, ini saya juga ada minuman Minuman ini diambil dari sari-sarinya buah. Dan ini difermentasi selama 41 hari, dokter. Iya. Jadi ada buah naga, buah nanas, jeruk nipis, kemudian gula Jawa murni itu, kemudian air degan. Difermentasi selama 41 hari, ya, di dalam galon mineral itu. Iya. Kemudian alkoholnya itu dikeluarkan ini. Dikeluarkan ya. Jadi nggak ada alkoholnya. Asamnya jadi free ya. Iya. Yaudah, Gendut, minta tolong diambilkan, Gendut. Oke. Ini dan kayaknya asik juga ini Eva sama Leon nih. Kayak pacaran ya? Oh enggak ya? Awas naik terus tuh, Mbak. Aduh, keren banget. Oh, Elva ini di pemasarannya? Wes, Elva ini ya. Elva ini ya, Dok. Ini Elva ini saya kenal sejak kecil. Oh, alah. Karena mamanya Elva ini ketika kakak saya sendiri. ini. Oke. Nah. Oke, bentar. Bismillah. Ini minuman sehat, dokter. Oke, ini namanya nutrisi. Silakan ambil sini, Kak. Iya, ambil sendiri aja, Mas. Oke. Dan ini pun, mohon maaf dokter ya. Kalau dokter di medis, tapi kita pun juga yang namanya herbal, pengobatan alami kan juga kita harus kolaborasikan ya. Kita jangan sampai kita bertentangan karena ini pun juga alam ya. Dan ini pun beberapa testimoni kami yang sudah merasakan ini ketika dia mengarah ke gejala-gejala COVID. Alhamdulillah. Nambah ini ceritanya, Mas ya. Imun, vitalitas juga ya. Sugesti juga. Karena ini dari alam. Iya. Sang pencipta langsung. Kita nikmati dulu ini, Dok. Enak, Jak. Ul. Enak pol. Rasanya seger ya, Mas ya. Seperti badek. Iya. Ya kan? Iya. Di badek kan? Iya. Nah, ini alami semua. Ini alami semua dan ya ada beberapa testimoni yang mereka ketika tenggorokannya seri, kemudian batuk, minum ini alhamdulillah dengan izin Allah. Iya. Sama kayak jaya-jayan, macam-macam ya, Mas. Gak apa, nanti diminum enggak apa. Ya, tak taruh dulu, Mas ya. Ya, santai. Jadi dokter, memang kenapa kok kami mengundang Rumah Sakit Medika Utama? Satu, ada di lingkupnya Kecamatan Kanigoro. Ya kan? Dan kita pun dengan Rumah Sakit Medika Utama itu seperti saudara sudah. Iya. Wah, iya toh? Iya, benar sekali, saudara, Mas. Ya akhirnya ya kita undang. Dan memang kami butuh informasi seperti ini sehingga bisa menyampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu tenang dan nyaman. Mereka nggak terbayangkan yang
oh swab antigen positif aku wis ngene enggak, biar mereka nyaman santai, tetangga pun akhirnya relate juga itu kan. Oke. Kemudian kalau di rumah sakit Medika Utama penanganan kalau ada yang sudah di PCR kemudian dia positif, kemudian dia perawatannya di rumah sakit Medika Utama seperti apa, Dok? Oh, jadi kalau di rumah sakit kami ya Pak ya, awal biasanya memang datang itu bakal dicek kadar oksigennya memang Pak. Oke, oksigennya. Seperti rumah sakit lain, kadar oksigennya. Nanti kita setelah lihat kadar oksigennya, kita lanjutkan ke pemeriksaan kayak rapid test itu Pak. Biasanya rapid antigen itu yang paling cepat ceritanya. Oke. Itu bisa, kalau rapid antigen sih bisa selesai cuma 20 menitan lah Pak. Itu rapid antigen. Kemudian kalau nanti selanjutnya itu bisa masuk ke ronsen. Oke. Setelah di ronsen, jadi ceritanya kalau memang pasiennya ini hasilnya negatif semua, tiba-tiba dia memang berobatnya untuk penyakit yang lain. Tiba-tiba aku pusing nih. Nah, tapi kan kita harus tetap screening. Fungsi screening ini sendiri adalah kita bagikan pasien yang kira-kira curiganya COVID atau enggak. Nah, soalnya takutnya gimana? Takutnya gini. Airnya tambah naik. Iya kayaknya. Asik tambahan. Nah, yang takutnya adalah saat tiba-tiba kalau nggak di screening, takutnya nanti nyatu Pak. Jadi kalau tiba-tiba masa ya kita satuin orang yang nggak COVID, tiba-tiba kecampur sama yang COVID. Nah, yang itu yang kita takutkan. Nah, habis itu nanti kita kalau memang gejalanya ringan, kami balikin Pak. Sama COVID ini ya, kita balikin mau ngamar atau enggak. Walaupun kalau jadi memang posisinya beberapa saat ini memang Blitar juga sudah rada naik lagi. Oh gitu ya. Jadi kami balikin kalau memang kamar kami masih ada dan pasien yang mau ngamar kami masukkan. Kalau memang gejalanya berat, nanti kami biasanya apa sudah itu teman. Yuk. Nah, kalau memang gejalanya berat, memang kebanyakan diinstruksikan untuk ngamar Pak. Oke. Ceritanya gitu. Kalaupun ceritanya sebenarnya sih kebanyakan yang saat ini ada, kebanyakan yang gejala ringan. Jadi bukan yang parah-parah malahan. Nah, alangkah baiknya sebenarnya kalau memang sekarang ada gejala batuk, panas, kalau memang curiga sendiri atau tiba-tiba pikiran nih aku kena corona enggak ya? Alangkah baiknya sebenarnya sih dicekin dulu. Dicekin awal. Nah, fungsinya apa sebenarnya dicek ini? Kita jaga bukan buat kita aja, sebenarnya buat keluarga. Soalnya apa? Biasanya satu keluarga itu nggak cuma melulu isinya orang dewasa. Yang kita jaga cuma anak kecil kita sama orang tua kita. Karena resiko yang tertinggi kena itu adalah orang tua dan yang kedua anak kecil. Siap. Terus untuk pengobatan sendiri sebenarnya sih sudah banyak. Kameranya ceklon nggak ya? Terus lanjut nggak Pak? Sebenarnya sih pengobatannya sudah bisa, yaitu seperti yang saya bilang tadi, bisa konsultasi dokter atau langsung dikasih obat. Nanti bisa kontrol dari keluarganya atau via telemedicine juga bisa. Dan memang saat ini tuh sugesti-sugesti itu yang membuat imun dan iman kita. Kalau saya itu begini Dok, saya itu percaya dengan yang namanya COVID, dengan yang namanya penyakit, saya itu percaya. Tapi saya lebih percaya dengan yang membuat penyakit. Kan gitu kan ya? Benar. Ikhtiar kita tapi harus ada. Pakai masker kah? Seperti saat ini, mohon maaf, dulu-dulu semuanya, kenapa kita tidak pakai masker? Tadi pun kita sudah suhu badannya aman semuanya, alhamdulillah. Kita pakai oximeter juga sudah aman. Kemudian kita juga jaga jarak, ya alhamdulillah. Gitulah. Jadi kalau mungkin dari netizen kok nggak pakai masker ya, karena ya ini kita sudah proses tadi, sudah melalui proses gitu kan ya, gitu. Dan ini air ini saya juga akan atraksi dong. Ini air ini juga, Sungai Berantas segar ya Mas. Ini bersih nih Dok. Ini bersih loh ini. Enak ya Mas ya main-main sini nih. Nah iya. Ada yang grill lagi. Ada yang ngegrill ya. Ngegrill asik gitu. Ini sekalian bisa, kalau di sini nih bisa liburan. Bisa. Refreshing juga ya Pak ya. Di sini jauh dari COVID. Jauh dari COVID. Kalau di sini kalau kita sudah menyatu dengan alam, insya Allah kita akan sehat semuanya. Dan pastinya kalau sekarang masyarakat sudah pinter Dok. Dia kondisi dia mungkin agak kurang enak gitu ya. Dia nggak mungkin kok main. Dia kan? Nggak mungkin dia aku rodok ngregesi. Aku nggak kesana lah. Pasti seperti itu sekarang.
Karena sudah 1 tahun 5 bulan loh. Iya. Ya kan? Iya. 2020. Hampir iya, dari malah awal yang Sekarang 2021 Cina itu kan? aja 2019 Desember loh. Oh, itu kan hampir 2 tahun ya. Ya seperti itulah. Oke, teman-teman semuanya, salam sehari untuk Blitar pada hari ini terkait penanganan COVID, terkait isolasi ya. Iya. Tadi juga sudah sedikit sampaikan. Iya. Dan yang paling utama itu materi kita pada hari ini yaitu terkait swab sebetulnya. Iya. Swab antigen, rapid test, kemudian PCR itu seperti apa. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dani bahwasanya ini loh swab antigen, ini loh swab PCR, gitu kan? Iya. Dan dokter tadi dari Rumah Sakit Medika Utama juga ada merchandise ya? Oh iya. Iya kan? Iya. Nanti untuk dulu semuanya untuk komennya yang paling bagus, ya? Ya, mantap. Yang paling bagus dan pastinya passwordnya menyebutkan alamat Rumah Sakit Medika Utama. Oke. Oke kan? Yes. Nah, passwordnya itu menyebutkan alamat Rumah Sakit Medika Utama dan komennya yang paling bagus, yang paling positif untuk memberikan ke masyarakat nanti ada 5 merchandise. Yes. Gitu kan? Oke. Dan merchandise tersebut bisa diambil di kantor desa Migirsari. Mantap. Gitu ya. Ya. Oke, Mas Dokter. Ya. Sip, Oke. sukses selalu untuk Rumah Sakit Medika Utama, Amin. Mas Dokter. Amin. Sehat selalu untuk Amin. Mas Dokter dan tim. Elva, thank you ya, Mas Leon. Jenenge Leon Tom, harimau ya macan yo. Singa yo. Singa. Wah yo kok piye jenenge gini deh. Enak Mas. Mantap. Mobil di sini mantap. Oke, besok diajak. Besok krunya Rumah Sakit Medika Utama diajak ke Pabrikan Migirsari untuk ngegrill ya. Oke. Dan hari ini Mas Dokter, Ya. ini tempat ini yang kita namakan namanya Gisikan Kali Brantas. Gili Brantas. Gisikan itu suatu lahan atau suatu area yang dulunya tergenangi air, kemudian karena tingkat debit air yang menurun sehingga ini menjadi daratan seperti ini. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau ini musim penghujan, ini penuh. Sudah. Oh. Dan ini bisa untuk ngegrill. Iya. Motor bisa langsung turun ke sini. Iya. Ya, Bagus ini loh, Mas. roda 2. Ya kan? Iya. Ajak aja teman-teman ke sini. Iya. Ya. Siap. Oke ya. Siap. Sip. Oke. Dulu semuanya terima kasih atas waktunya sudah menyimak konten kami Salam Sehari untuk Blitar, dan harapan kami pastinya Salam Sehari untuk Blitar, sambung latih masyarakat Migirsari untuk Blitar ini berguna untuk Blitar. Tidak hanya untuk masyarakat Blitar, tidak hanya untuk masyarakat Migirsari, tapi untuk Blitar. Ya. Tujuan kita seperti itu. Ya, benar. Bagaimana dari Migirsari ini kita bisa berguna untuk Blitar Raya dan nantinya bisa untuk Indonesia. Iya. Amin. Untuk kru kita, kru Salam Sehari ada Maulana, thank you Maulana, Gendut, thank you Zaka, thank you Cynthia, semuanya terima kasih. Dan pastinya untuk dulu semuanya, jaga imun kita, jaga iman kita. Penyakit itu ada, tapi kita harus lebih percaya dengan yang membuat penyakit. Karena semua itu atas kehendak dari Sang Pencipta alam semesta. Begitu dari saya Eko Haryadi, Kepala Desa Migirsari dan Dr. Dani Pratama Putra dari Rumah Sakit Medika Utama. Oke, salam sehari untuk Blitar. Ngegrill men, ngegrill. Salam sehari untuk Blitar, yes.